Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 kelas ST 16.1. Saya Irwan Saputra dengan NIM D24012411028. Saya Kamila Saputri dengan NIM C44012411083. Dan saya Rifki Hairul Iman dengan NIM C14012411090. Kami bertiga ingin melakukan percobaan pengarangan dari batok kelapa. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses pengarangan dan juga memahami reaksi yang terjadi selama proses pengarangan batok kelapa. Selamat menyaksikan semuanya. Untuk melakukan percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya batok kelapa, bensin, kaleng sebagai wadah pengarangan, pemantik atau korek api, kertas atau bahan mudah terbakar lainnya, dan kain lap basah. Langkah-langkah. Yang pertama, persiapan bahan. Kumpulkan batok kelapa yang sudah dikeringkan dan dibersihkan. Dan siapkan kaleng sebagai wadah pengarangan. Kedua, proses pengarangan. Masukkan batok kelapa ke dalam kaleng, kemudian tambahkan sedikit bensin sebagai bahan pembantu pembakaran awal, dan gunakan kertas atau bahan mudah terbakar lainnya untuk memulai pembakaran. Lalu nyalakan api menggunakan pemantik atau korek api dan biarkan proses pengarangan berlangsung selama 1-2 jam hingga batok kelapa berubah menjadi arang. Yang terakhir, pemadaman dan pendinginan. Gunakan kain lap basah untuk menutup kaleng dan memadamkan api dengan aman. Setelah api benar-benar padam, biarkan arang mendingin sebelum digunakan. Data hasil percobaan dan hasil pengamatan. Pertama, warna batok kelapa berubah menjadi hitam pekat setelah proses pengarangan. Kedua, batok kelapa menjadi lebih ringan, menunjukkan bahwa kadar air dan senyawa volatil telah berkurang. Dan terakhir, arang yang terbentuk memiliki pori-pori dan tidak mudah patah. Reaksi yang terjadi. Yang pertama, pirolisis. Pengarangan batok kelapa terjadi melalui pirolisis, yaitu proses pemanasan bahan organik dalam kondisi minim oksigen atau tanpa oksigen. Proses ini menguraikan senyawa kompleks dalam batok kelapa menjadi karbon atau arang dan gas volatil. Yang kedua, reaksi eksoterm. Pembakaran awal dengan bantuan bensin dan bahan mudah terbakar menghasilkan panas. Panas ini menyebabkan reaksi eksoterm, yang mempercepat proses pirolisis dengan melepaskan energi tambahan. Penguapan senyawa volatil saat dipanaskan. Senyawa volatil seperti air, minyak, dan gas akan menguap menyisakan karbon padat dalam bentuk arang. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu batok kelapa atau C6H10O5 akan menghasilkan C atau arang dan gas volatil. Kesimpulan pada praktikum ini menunjukkan bahwa pengarangan batok kelapa menghasilkan arang dengan karakteristik lebih ringan, berpori, dan mudah menyala. Proses ini terjadi melalui poralisis, yaitu pemanasan tanpa oksigen berlebih yang menghilangkan zat volatil dan meningkatkan kandungan karbon. Hasil pengarangan membuktikan bahwa arang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Sekian praktikum dari kami. Data yang kami peroleh berdasarkan hasil dari praktikum kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.